Halo guys, berjumpa lagi dengan aku Alia. Kali ini aku kembali lagi dengan kamu. Kali ini aku mau bikin general reading dengan tema apa yang akan terjadi kepadamu dalam waktu dekat ini. Ya, dan di sini aku bakal jelasin detail kondisi kamu yang sekarang dan nanti ke depannya kayak gimana. Oke? Tidak ada kata dua kali, silahkan kalian mau pilih yang mana, file 1 atau file 2 atau file 3. Kalau kalian butuh waktu lama bisa di pause videonya ya. Oke. Aku mau langsung aja. Siapa yang pilih file pertama? Sebentar ya. Ups. Oke, siapa yang pilih file pertama? Yang akan terjadi kepadamu dalam waktu dekat ini akan dijelasin detail kondisi kamu yang sekarang dan nanti ke depannya ya. Apa yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat ini, detail kondisi kamu yang sekarang dan nanti ke depannya. Oke, general reading. Apa yang akan terjadi padamu, detail kondisi kamu yang sekarang dan nanti. Seperti biasa aku ingetin kepada kalian bahwa ini adalah general reading. Kalau tidak cocok jangan dipaksain ya. Oke, ini energinya asmara ya, dimana kamu sekarang kondisinya itu kamu sudah putus ya dengan seseorang, tetapi di sini kamu sulit untuk move on dari dia ya, atau sulit melupakan dia. Kamu udah berusaha untuk move on dari dia, udah berusaha untuk melupakan dia, udah berusaha untuk pokoknya tidak mengingat dia lagi, tetapi di sini kamu tidak berhasil melakukan itu. Itu kondisi kamu yang sekarang ya. Jadi kamu sedang mengalami patah hati. Di sini kelihatan banget sekarang tuh kamu bener-bener berat sekali. Ya, kamu sangat berat untuk melupakan dia. Lagi-lagi keinget sakit hatinya, dia mengkhianatin kamu, dia mempermainkan kamu. Dan kamu juga sekarang kondisinya masih kepoin dia, kamu masih berusaha untuk stalking dia, berusaha untuk bagaimana agar tetap terhubung dengan dia ya, kondisi kamu yang sekarang. Dan semakin hari kamu semakin sulit melupakan dia. Ini putusnya ada yang baru-baru dan ada yang udah lama ya. Kisaran kalau baru-baru ya mungkin baru 1 bulanan, dan kalau yang udah lama bisa udah setengah tahun atau 1 tahun atau 2 tahun ya. Pokoknya intinya ada 2 energi, putus yang baru-baru dan putus sudah lama. Di sini untuk kondisi yang putus ini, kamunya ini kondisinya sekarang semakin kesulitan. Penyesalan kamu tuh semakin menjadi-jadi ya. Kamu tuh semakin merasa bahwa kamu tuh kayak berharap dia banget kembali sama kamu. Kamu berharap dia itu membalas perasaan kamu lagi, memberikan kamu kesempatan. Dari yang aku lihat sih emang kalian udah sering putus nyambung ya. Jadi ini benar-benar sebenarnya udah karmik banget ya, karena udah sering putus nyambung gitu. Dan dari yang aku lihat, ini kondisi kamu dalam waktu dekat ini yang akan terjadi itu, ini kayak lebih ada kabar buruk sih ya. Jadi ini kabarnya tuh mantan kamu ini mungkin dia akan menikah atau akan tunangan. Intinya ada kabar yang membuat kamu sangat terkejut, membuat kamu tuh nggak nyangka ternyata dia udah ada orang baru, ternyata dia udah justru udah serius sama orang tersebut.
Jadi kamu tuh udah kayak dilupain gitu aja sama dia. Jadi di sini otomatis ke depannya nih kamu akan semakin merasa kesulitan, sakit hati, patah hati dan lain sebagainya gitu. Kamu akan terus-terusan dihadapi mungkin sakit. Jadi kamu kalau terus-terusan di kondisi yang patah hati ini, nanti kamu akan drop. Ini berbahaya buat kamu, ini nggak baik. Karena semakin kamu berfokus kepada sesuatu yang menyakitkan itu, maka kondisimu pun nanti akan semakin down gitu. Jadi ini intinya sih kayak lebih untuk kamu tuh introspeksi diri ya. Karena bagaimanapun di sini kamu harus sadar bahwa kamu sama dia udah berakhir, kamu sama dia tidak berjodoh, dan jangan dipaksain karena tidak bisa berjodoh gitu. Oke, dari yang aku lihat sih ini untuk kamu yang akan terjadi ke depannya tuh akan terus-terusan seperti ini. Akan patah hati terus, akan berharap mantanmu untuk kembali, akan berharap dia tuh kembali sama kamu, tidak berpaling dari kamu dan memaafkan kamu. Pokoknya di sini kamu akan terus-terusan kayak gini kejadiannya ya, akan muter terus. Jadi kedepannya kamu akan stuck oleh orang di masa lalu, padahal dia itu udah bukan masa depan kamu, dia itu udah berlalu. Harusnya di sini kamu sadar kalau dia itu sudah berlalu, sudah tidak ada ikatan apa-apa, sudah berakhir gitu. Karena kalau kamu tidak menyadari ini, nanti kamu ketutup untuk bertemu orang baru. Seharusnya kamu udah kenalan dengan orang banyak, seharusnya kamu udah kenalan dengan orang yang jauh lebih baik dari mantanmu. Ini akan ketutup kalau kamu kondisinya kayak gini terus, maka akan stuck terus. Kamu akan terus-terusan dihadapi oleh situasi dan kondisi yang sama. Sekarang pertanyaan aku, apakah kamu tidak bosan menghadapi kondisi ini? Apa kamu tidak bosan dihadapi oleh situasi ini? Sekarang pilihan ada di tangan kamu. Kamu mau maju atau mau mundur? Kan begitu. Ini ibaratnya gambaran kamu. Kamu tuh terserah mau duduk aja dan nunggu dia di sini tetapi tidak ada perubahan, atau kamu pilih pergi dan bertemu dengan orang baru, orang yang jauh lebih baik, orang yang pokoknya orang baru yang akan membahagiakan kamu. Jadi pilihan di tangan kamu. Jadi nanti kalau kamu terus-terusan berharap sama mantanmu ini, ya kamu akan gini-gini terus, kamu nggak akan berubah. Sebenarnya kamu di sini menginginkan perubahan, kamu menginginkan kehidupan kamu tuh jauh lebih baik, tapi kamu cuman minta doang, ya Tuhan, aku ingin hidupku jauh lebih baik, tapi kamu nggak ada usaha, ya sama aja bohong. Kamu juga harus ada passionnya, kan begitu. Ya jadi intinya begitu, kondisi kamu sekarang ini masih stuck di masa lalu, dan kedepannya pun akan tetap seperti ini kalau kamu memilih untuk tetap duduk nunggu dia. Tapi kalau kamu memilih untuk pergi, untuk melepaskan dia, untuk membuka lembaran baru, maka kedepannya kamu akan bertemu dengan orang baru, orang banyak, orang yang akan berpotensi menjadi soulmate kamu atau pasangan kamu. Jadi pilihan ada di tangan kamu. Kamu mau pilih yang mana? Dan kalau kamu memilih untuk move on, kamu harus healing. Sembuhkan luka kamu dengan orang di masa lalu. Gitu. Ya jadi intinya untuk yang pilih file pertama ini, kamu masih stuck dengan orang di masa lalu. Energinya begitu, dan kamu masih kepoin dia, dan akan terus-terusan seperti ini kalau kamu tidak mengambil langkah untuk maju atau membuka lembaran baru. Oke, kurang lebih itu aja ya bagi yang pilih file pertama. Aku pikir udah jelas. Mohon maaf kalau ada perkataan yang mungkin menyakitkan kalian, mungkin perkataannya yang tidak berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Oke, kurang lebih itu aja ya bagi yang pilih file pertama. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Oke.
Yang kedua, batu hijau ya. Oke, general reading, apa yang akan terjadi kepadamu dalam waktu dekat, detail kondisimu kini dan nantinya ya. Oke, apa yang akan terjadi denganmu? Sorry. Seperti biasa, aku ingetin kalau ini adalah general reading. Kalau cocok bagus berarti untuk kamu, kalau tidak cocok jangan dipaksain ya, oke? Oke, dari yang aku lihat ini ada masalah percintaan dan juga masalah karir ya. Di sini kamu dihadapi oleh pekerjaan yang cukup rumit. Kondisi kamu yang sekarang ya, kamu dihadapi oleh karir atau pekerjaan yang sangat membuat kamu tuh benar-benar cukup terpukul ya. Ini bikin kamu tuh kayak lihat gunung tapi nggak tahu nih mau ditanjakin lewat mana dulu gitu, kayak nggak ada jalan gitu. Udah gitu, kamu lagi ada masalah pekerjaan yang sangat rumit sekali, yang nyiksa kamu, bahkan bener-bener kamu tuh sampai nggak ngerti kenapa sekarang aku tuh banyak banget masalah di pekerjaan. Udah gitu ditambah lagi masalah kerjaanmu yang rumit ini, pasanganmu juga nggak bisa ngertiin kamu. Pasanganmu ini selalu nuntut. Kayak dia bilang, kamu kenapa sih sibuk terus? Kamu gak ada waktu ya buat aku gitu. Pasanganmu di sini nuntut, kamu kok kayaknya udah berubah. Sekarang kita tuh bener-bener renggang. Intinya begitu. Jadi pasanganmu ini terus nuntut ke kamu. Bahkan dia tidak mengerti dengan kondisi kamu yang cukup rumit di pekerjaan ini. Dia bukannya mengerti kamu, malah dia menghakimi kamu atau terus-terusan membuat kamu tuh semakin terpuruk gitu. Dari yang aku lihat, ini energinya sebenarnya kamu di asmaranya ya, kamu udah nggak cocok dengan orang ini, karena kamu ngerasa dia tuh nggak ngertiin kamu. Dia tuh selalu begini, selalu nggak pernah memahamimu, selalu membuat kamu tuh sakit hati ya dengan ucapannya atau dengan perkataannya atau lain sebagainya. Intinya kamu di sini sangat kecewa sama dia. Dari yang aku lihat ke depannya yang akan terjadi ini, kayaknya kamu udah lelah, dimana kamu udah masalah kerjaannya numpuk, masalah konflik di pekerjaan pun rumit sekali ya, bener-bener ini tuh bikin nyesek banget, bikin kamu tuh sampai nggak tahu harus bagaimana gitu di pekerjaan ini. Ini bener-bener menekan batin kamu gitu. Ditambah lagi pasanganmu yang nggak ngertiin kamu, pasanganmu yang selalu nuntut, selalu menghakimi, selalu kayak nggak ada pengertian. Dari yang aku lihat di sini, kamu nanti akan memutuskan untuk putus sama pasanganmu karena kamu capek, kamu nggak kamu ibaratnya sebenarnya pengen ya punya pasangan tuh yang bisa ngertiin kamu, tapi malah dia tuh sama sekali nggak ngerti. Kamu tuh kayak udah capek, buat apa pacaran, buat apa punya pasangan, tetapi kalau dianya tuh nggak ada pengertiannya, dia tuh nggak memahami, dia tuh terus-terusan mengecewakan, buat apa? Bagi kamu ini buang-buang waktu. Dan yang aku lihat, kamu akan mengambil langkah keputusan untuk memutuskan dia dalam waktu dekat ini, karena
kamu lelah, kamu semakin merasa terbebani dengan hubungan ini, ditambah lagi pekerjaanmu yang sangat rumit, komplit banget, yang benar-benar buat kamu tuh mau fokus membenahi atau menyelesaikan masalah di pekerjaanmu. Ya, jadi intinya di sini kamu kayak udah capek dengan hubungan ini, dan kedepannya juga kamu akan lebih fokus kepada karir atau akan lebih memperbaiki apa yang bisa kamu perbaiki kayak gitu. Jadi kamu nggak mau urus percintaan dulu karena terlalu capek gitu, karena nggak ada yang bisa memahami kamu gitu. Jadi kamu ingin sendiri dulu, kamu ingin menyudahi hubungan ini karena kamu udah capek, dia nggak pernah ngertiin kamu. Oke, dan kamu juga lumayan lagi down sih ini dalam keuangannya ya. Jadi otomatis kamu mau lebih fokus di karir dulu, biar jauh lebih baik aja gitu. Intinya di sini kondisinya begitu. Bagi yang pilih file 2, kamu akan mengambil langkah untuk putus dengan pasanganmu karena udah tidak adanya kecocokan, dan di sini juga kamu akan mengambil langkah yang cukup nggak pernah kamu sangka ya sebelumnya. Kamu kayak sebelumnya berpikir bahwa ini adalah pasangan sejati kamu atau jodohmu, tetapi ternyata enggak gitu, ternyata bukan dia gitu. Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk putus dengan dia karena kamu juga nggak mau percuma juga kalau menjalin dengan orang yang nggak memahami kamu. Dan kedepannya kamu juga masih akan terus-terusan dihadapi oleh karirmu yang cukup rumit. Ya, jadi kamu akan terus-terusan menghadapi masalah di karir ini. Aku nggak tahu ini untuk berapa lamanya ya, karena di sini emang sangat komplit sih ini masalah karirnya. Intinya kamu juga sebenarnya butuh seseorang yang baru di sini, seseorang yang bisa memahami kamu, seseorang yang bisa dengerin kamu, seseorang yang bisa mengerti kondisi kamu, seseorang yang bisa jadi pendengar kamu. Sebenarnya begitu. Oke, dari yang kulihat kedepannya kamu bakal bertemu dengan orang baru sih, orang yang bisa memahami kamu. Setelah kamu mengalami fase putus dengan pasanganmu ini, nanti kamu akan menemukan sosok orang yang baru yang bisa memahami kamu. Dia juga bakal membahagiakan kamu, akan membuat masalah pekerjaan kamu tuh jauh lebih ringan karena nanti kamu emang akan pokoknya imbang sama dia tuh, kayak imbang banget gitu loh nih. Dengan orang baru ini nanti kamu ngerasa cocok, ngerasa oh ternyata ini yang gue cari, ternyata orang ini gitu, ternyata dia yang gue cari selama ini. Tapi gue baru nyadarnya setelah semua masalah dengan orang yang lama ini selesai. Nanti kamu akan bertemu dengan orang yang sefrekuensi denganmu, orang yang cukup cerdas juga gitu. Orangnya tuh emang ya pokoknya nggak cuman di perkataan doang, tapi juga dia tuh bener-bener seseorang yang kamu cari selama ini. Intinya begitu ya. Oke, kurang lebih itu aja ya bagi yang pilih file kedua. Ini kok jadi panjang banget ya, energinya berat banget nih aku ngebacanya ya. Kurang lebih itu ya bagi kamu yang pilih file kedua. Mohon maaf kalau perkataanku menyakitkan atau tidak berkenan di hati kalian ya. Kurang lebih itu aja ya bagi yang pilih file 2. Oke. Siapa yang pilih file ketiga? Batu biru. Sekarang aku pakai batu-batuan lagi ya. Setelah waktu itu dipinjam Pak Ogah nih, batu udah dibalikin sama Pak Ogah batunya ya.
Apa yang akan terjadi kepadamu dalam waktu dekat, detail kondisi kamu yang sekarang dan nanti ke depannya ya. Apa yang akan terjadi? Ini masalahnya asmara lagi, ya, dimana kamu di sini sih kamu punya hubungan, bukan hubungan sih, kamu kenal dengan seseorang ya. Tetapi orang itu tuh bukan siapa-siapa kamu, kayak baru kenal gitu aja, baru kenal. Tetapi di sini kamu enjoy sama dia. Ini ada yang kenalnya lewat internet dan ada yang secara langsung ya. Ada dua energi. Intinya di sini kamu berkenalan dengan orang itu, kondisinya ya, perkenalannya emang sangat singkat, tetapi kamu ngerasa nyambung sama dia. Kamu ngerasa cocok sama dia dan ngerasa dia tuh bisa jadi pendengar yang baik buat kamu. Dan kondisi kamu yang sekarang, kamu tidak bisa melupakan orang itu. Kamu bener-bener galau. Kamu tuh juga kayak ngerasa cinta kamu tuh sama dia bertepuk sebelah tangan gitu. Ya, kondisimu sekarang begini. Dan kamu berusaha menjauhi orang ini. Orang yang kamu targetkan ini kamu jauhi. Ini energinya bisa kebolak-balik ya. Bisa jadi orang yang kamu kenali ini dia menjauhi kamu. Intinya kebolak-balik energinya. Jadi benar-benar kayak nggak ada komunikasi gitu antara kamu dengan dia. Di sini kamu semakin hari semakin menghindari dia. Itu semakin terasa menyakitkan gitu. Karena kamu kayak butuh dia. Kamu merasa kayak dicas kalau ada dia tuh gitu. Dari yang aku lihat sih, ini kondisinya kamu intinya merasa cintamu bertepuk sebelah tangan dengan seseorang yang kamu kenal. Dan kamu pun stuck, nggak ngerti harus melakukan apa gitu. Nggak ngerti harus bagaimana, begitu. Dari yang aku lihat, yang akan terjadi nanti ke depannya, akhirnya kamu milih maju. Dimana kamu akhirnya mengambil langkah pertama untuk mungkin menghubungi dia lagi atau menemui dia. Intinya kamu nggak ingin kehilangan dia. Karena bagi kamu, dia itu emang sosok yang kamu cari-cari selama ini. Intinya begitu. Dan nanti ke depannya kalau kamu memilih untuk melanjutkan ngejar dia, sebenarnya dia pun ada punya perasaan yang sama kamu. Ya, di sini ada gambaran gini. Two of Cup ya, dimana sebenarnya kamu sama dia emang saling membutuhkan dan saling memahami, tetapi kamunya belum belum ngerti gitu. Karena kan selama ini kamu kayak masih mikir kayaknya enggak gitu, kayak masih nepis gitu. Tapi akhirnya nanti kamu memilih untuk menghubungi dia atau menemui dia. Dari yang kulihat kedepannya kamu sama dia akan bakalan baik ya. Kalau kamu sama dia sekarang nggak ada hubungan, nanti mungkin bisa pacaran atau bisa ada hubungan spesial gitu. Karena kan sebenarnya kalian itu saling suka ya, saling ada rasa juga. Dia pun sama, dia pun happy kalau sama kamu, dia pun sebenarnya juga sama-sama punya rasa yang sama. Jadi sebenarnya dia tuh enjoy gitu sama kamu. Ya, dari yang aku lihat kedepannya sih ini nanti akhirnya kamu sama dia lancar sih ini. Ya, jadi
kamu bagi yang pilih file ketiga, jangan putus asa, jangan gegabah, jangan berpikir negatif thinking dulu sama orang itu. Selidiki dulu bagaimana dan seperti apa hasilnya gitu. Ya, intinya sih begitu ya, kurang lebih. Nanti intinya kamu akan jadian ya, kemungkinan akan cocok juga sama dia, kan pokoknya klop gitulah, intinya kurang lebih begitu. Dan dia itu juga orangnya tuh emang misterius ya di mata kamu ya. Dia tuh orangnya misterius, kayak kamu tuh nggak ngerti sebenarnya dia tuh gimana ke kamu gitu, kayak ini orang kenapa sih, gue nggak ngerti gitu, misterius. Jadi kamu penasaran sama dia karena misterius, tapi sebenarnya emang sama-sama suka sih gitu. Ya intinya nanti kalau kamu memilih maju untuk next sama dia, untuk ngejar dia, atau untuk berkomunikasi sama dia, nanti dia akan lebih terbuka, karena dia sebenarnya butuh kepastian aja, kamu tuh sebenarnya gimana sih sama gue gitu. Dianya tuh kayak mencoba ya kayak nguji gitu, kamu tuh sebenarnya gimana, kamu tuh maunya apa. Makanya kamu tuh ngerasa kayak cinta kamu tuh ke dia bertepuk sebelah tangan, tapi ternyata enggak, kalian sama-sama ada rasa. Dan nanti kalau emang pada akhirnya kamu memutuskan mengurangi egomu, mengejar dia atau menghubungi dia, nanti pun dia akan jujur sama kamu. Tapi semuanya butuh proses, karena di sini kalian emang lumayan agak rumit sih ini prosesnya ya, karena aku nggak ngerti detailnya gimana, tapi intinya ini emang rumit. Jadi tapi yang jelas kalau udah berjalan nanti bakalan lancar sih, intinya begitu ya. Kurang lebih itu aja ya, semoga resonate dengan kamu ya. Dan aku udah jelasin nanti kedepannya bakal kayak gimana. Intinya kamu sama dia emang cocok sebenarnya, dan tidak ada cinta bertepuk sebelah tangan, sebenarnya sama-sama suka ya, kurang lebih itu. Jadi saran aku ya, ikuti kata hati kamu. Kalau kamu maunya sama dia ya kamu ikuti kata hatimu, tapi kalau kamu maunya enggak ya kamu terserah kamu juga gitu ya. Kurang lebih itu aja ya readingan kali ini. Mohon maaf kalau perkataanku tidak berkenan di hati kamu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye bye.